Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali menyapa Anda. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan yang singkat hari ini saya akan menyampaikan tentang jangan biasakan mengeluh. Nah, mari kita akan membaca Bapak Ibu di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 39. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara, Nabi Yeremia, sang penulis kitab Ratapan ini, ia mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana ia berkata, mengapa orang itu hidup mengeluh? Di dalam ayat ini sebenarnya Nabi Yeremia sedang meratapi akan kemalangan bangsanya, yaitu bangsa Israel yang pada waktu itu mereka dihukum oleh Tuhan berada di pembuangan Babel. Dan Nabi Yeremia ini benar-benar meratap, ia benar-benar berduka cita atas keadaan bangsanya. Dan memang saudara, pertanyaan ini diajukan karena seringkali tidak kita sadari ada banyak orang di dalam kehidupan ini seringkali suka mengeluh. Saudara, saya kadang heran melihat orang-orang Kristen. Berapa banyak di antara kita masih ada di antara kita yang selalu saja hari demi hari kita mewarnai hidup kita dengan apa yang namanya keluh kesah. Saudara, hati-hati, jaga akan pintu bibir kita. Jaga akan hati kita. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, mari belajar dalam hidup ini apapun yang terjadi. Ketika Anda mungkin hari ini sedang mengalami persoalan, mungkin Anda ada di dalam pergumulan, ada di dalam sebuah tekanan, tantangan, dan doa-doamu mungkin belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari belajarlah, jangan komplain dengan Tuhan, mengeluh tentang apa yang sedang terjadi. Saudara, bukankah mengeluh itu tidak akan memberikan sebuah solusi? Mengeluh tidak akan pernah mengubah keadaan hidupmu hari ini. Ingat, mengeluh itu justru banyak mendatangkan dampak yang negatif buat hidup kita. Orang yang mengeluh cenderung ia cepat emosi, menjadi marah. Bahkan orang yang mengeluh hidupnya tidak akan pernah mengalami apa yang namanya ketenangan. Saudara, sebenarnya mengeluh ini bukan masalah kaya atau miskin, tetapi ini letaknya adalah bagaimana ketika kita di dalam menghadapi hidup ini, respon kita di dalam menanggapi kehidupan itu sangat penting. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang selalu saja mengeluh, maka itulah respon yang seringkali kita bangun dan tanpa sadar kalau ini kita lakukan hari demi hari, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang membiasakan hidup di dalam keluh kesah. Mari belajar hari ini, biasakanlah hidup dengan cara bersyukur. Karena bersyukur itu jauh lebih baik Bapak Ibu daripada Anda mengeluh. Itu sebabnya mari, firman Tuhan hari ini berkata, biarlah orang hidup itu mengeluh tentang dosanya. Mari biarlah hari ini kita belajar untuk menyelidiki hati kita, memeriksa adakah kehidupan kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-40 dan 41 di dalam Ratapan pasal 3 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Lebih baik kita hari ini introspeksi diri kita, memeriksa hidup kita. Jika ada hal-hal yang belum berkenan, mari kita bereskan saudara di hadapan Tuhan. Karena ingat, upah dosa adalah maut. Lebih baik kita memohon pengampunan Tuhan dan kita berpaling kepada Dia, dan kita mau benar-benar bertobat, daripada kita selalu hanya fokus kepada masalah, kehidupan, tantangan,
keadaan yang sedang Anda jalani hari ini betapa berat dan sulitnya, dan Anda selalu saja mewarnai hari-harimu hari demi hari hanya dengan mengeluh, dan ini tidak akan membawa sebuah perubahan dan dampak yang positif. Mari hari ini belajarlah, ubah akan pola hidup kita, gaya hidup kita. Jangan miliki gaya hidup yang suka mengeluh, tapi mari belajarlah bangun apa yang namanya gaya hidup yang bersyukur. Karena dengan bersyukur Anda akan jauh lebih berbahagia, dan orang yang bersyukur pasti akan mendapatkan perkenanan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan, tetap semangat. Shalom.